CP. Aku cinta bumi. Halo sahabat penjelajah. Hari ini kita akan menyelam ke dalam air dan bertemu dengan ikan yang unik sekali. Tubuhnya keras seperti memakai baju zirah. Mulutnya seperti alat penyedot dan sering terlihat menempel di kaca akuarium. Inilah dia ikan sapu-sapu. Namanya memang terdengar lucu. Disebut ikan sapu-sapu karena kebiasaannya yang sering terlihat seperti sedang membersihkan permukaan dengan mulutnya. Saat ia menempel di kaca akuarium atau menempel di batu besar saat berada di dasar sungai, ia terlihat seperti sedang menyapu atau menggosok permukaan tersebut. Ikan sapu-sapu memiliki nama ilmiah dari keluarga besar Loricariidae. Banyak orang juga mengenalnya sebagai pleko atau ikan pembersih. Ikan ini berasal dari perairan Amerika Selatan, terutama dari sungai-sungai besar seperti Sungai Amazon yang terkenal sangat luas dan penuh kehidupan. Di habitat aslinya, ikan sapu-sapu hidup di dasar sungai yang arusnya cukup deras. Mereka menyukai tempat yang memiliki banyak batu, kayu tenggelam, dan tumbuhan air. Lingkungan seperti ini menyediakan banyak makanan alami bagi mereka. Salah satu hal yang paling menarik dari ikan sapu-sapu adalah bentuk mulutnya. Mulutnya berbentuk seperti penghisap atau penyedot. Dengan mulut ini, ia biasanya menempel kuat di permukaan batu atau pada kayu meskipun arus airnya cukup kuat. Mulut penghisap ini juga membantu mereka mengikis lumut dan ganggang yang tumbuh di permukaan. Tubuh ikan sapu-sapu berbeda dari banyak ikan lain. Jika kita sentuh dengan hati-hati, tubuhnya terasa keras. Itu karena tubuhnya dilindungi oleh lempengan tulang keras seperti pelindung. Pelindung ini membantu mereka terhindar dari serangan para predator. Nah, warna ikan sapu-sapu biasanya coklat, kehitaman, atau corak bertotol-totol. Warna ini sangat membantu mereka untuk berkamuflase di dasar sungai yang penuh lumpur atau berbatu. Dengan warna yang menyerupai lingkungan sekitar, mereka menjadi lebih sulit terlihat oleh pemangsa. Tahukah teman-teman, ikan sapu-sapu termasuk ikan nokturnal. Yang artinya mereka lebih aktif pada malam hari. Lalu pada siang hari, mereka seringnya bersembunyi di balik batu atau di balik kayu. Saat malam tiba dan suasananya menjadi lebih tenang, mereka akan keluar untuk mencari makan. Makanan utama ikan sapu-sapu adalah ganggang, lumut, dan sisa-sisa bahan organik di dasar air. Mereka membantu membersihkan lingkungan air dengan memakan sisa-sisa tersebut. Karena kebiasaannya ini, banyak orang memelihara ikan sapu-sapu di dalam akuarium sebagai ikan pembersih. Namun,
Sahabat penjelajah, penting untuk diketahui bahwa ikan sapu-sapu bukan hanya makan lumut saja loh. Mereka juga membutuhkan makanan tambahan seperti sayuran rebus, pelet khusus untuk ikan dasar, atau potongan timun dan selada. Jika hanya mengandalkan lumut di akuarium, mereka bisa kekurangan nutrisi. Ikan sapu-sapu bisa tumbuh cukup besar. Di alam liar, beberapa jenisnya bisa mencapai panjang lebih dari 40 cm. Bahkan ada yang bisa lebih panjang lagi. Karena itu, tidak semua akuarium cocok untuk memelihara ikan ini. Mereka membutuhkan ruang untuk hidup yang cukup luas sehingga lebih nyaman untuk bergerak. Kemampuan bertahan ikan sapu-sapu sangat luar biasa. Mereka dapat bertahan di kondisi air yang kurang bersih dibandingkan ikan lain. Bahkan beberapa jenis mampu mengambil oksigen langsung dari udara dengan menelan udara ke dalam perutnya. Kemampuan ini membantu mereka bertahan saat kadar oksigen dalam air sangat rendah. Proses berkembang biak ikan sapu-sapu juga sangat menarik, teman-teman. Biasanya ikan jantan akan membuat sarang di lubang atau celah kayu. Ikan sapu-sapu betina akan bertelur di dalam sarang tersebut. Setelah bertelur, ikan jantan menjaga telur-telur itu sampai menetas. Ikan sapu-sapu jantan akan melindungi telur dari gangguan ikan lain. Telur ikan sapu-sapu biasanya berwarna kuning atau berwarna jingga cerah. Setelah menetas, anak ikan kecil akan tetap berada di sekitar sarang sampai cukup kuat untuk berenang sendiri. Sahabat penjelajah, meskipun ikan sapu-sapu memiliki banyak kelebihan, mereka juga bisa menjadi masalah jika dilepaskan ke alam yang bukan habitat aslinya. Di beberapa negara, termasuk negara kita Indonesia, ikan sapu-sapu berkembang sangat cepat di sungai-sungai. Karena tidak memiliki banyak predator alami di tempat baru, populasi mereka bisa meningkat pesat. Mereka bersaing dengan ikan lokal untuk mendapatkan makanan dan tempat untuk hidup. Dalam jumlah yang besar, mereka bahkan dapat merusak tebing sungai karena kebiasaan mereka membuat lubang sarang. Inilah sebabnya kita tidak boleh melepaskan sembarangan hewan peliharaan kita ke alam liar. Meskipun niatnya baik, ternyata tindakan tersebut bisa mengganggu keseimbangan ekosistem. Di Indonesia, ikan sapu-sapu sering ditemukan di sungai-sungai kota. Mereka mampu bertahan di air yang keruh sekalipun. Bahkan saat air surut, mereka bisa tetap hidup di lumpur lembab untuk sementara waktu. Beberapa orang memanfaatkan ikan sapu-sapu sebagai bahan kerajinan atau penelitian. Ada juga yang mencoba mengolahnya menjadi produk tertentu. Namun, karena tekstur dagingnya keras dan banyak tulang, ikan ini tidak umum untuk dikonsumsi. Secara ilmiah, ikan sapu-sapu sangat menarik untuk dipelajari. Struktur tubuhnya yang kuat, kemampuan menempel di permukaan, serta daya tahannya menjadi bahan penelitian bagi para ahli biologi dan lingkungan. Sahabat penjelajah,
Dari ikan sapu-sapu, kita belajar bahwa setiap makhluk punya peran di alam. Di habitat aslinya, mereka membantu menjaga kebersihan sungai. Tetapi ketika berada di tempat yang bukan rumahnya, keseimbangan bisa terganggu. Karena itu, penting bagi kita untuk bijak dalam memelihara hewan. Jika ingin memelihara ikan sapu-sapu, pastikan akuarium di rumahnya cukup besar dan kebutuhan makanannya terpenuhi. Dan yang paling penting, jangan pernah melepaskannya ke sungai atau ke danau. Dunia bawah air penuh dengan makhluk unik. Ikan sapu-sapu adalah salah satu contohnya. Tubuhnya keras, mulutnya unik, dan kemampuan bertahan hidup yang luar biasa. Walaupun sering dianggap hanya sebagai ikan pembersih, sebenarnya ia adalah makhluk dengan sejarah dan kemampuan adaptasi yang hebat. Ia mengajarkan kita tentang ketahanan, kemampuan beradaptasi, dan pentingnya menjaga keseimbangan alam. Sahabat penjelajah, setelah mengenal ikan sapu-sapu hari ini, semoga kita semakin cinta pada dunia air dan semua makhluk hidup yang hidup di dalamnya. Sampai jumpa di petualangan seru berikutnya. Tetap semangat belajar dan terus jadi penjelajah hebat. Dah.